Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tak terhingga. Kita tak kuasa untuk menghitungnya. Marilah kita sama-sama bersyukur dengan apa yang ada dan jangan menyibukkan diri dengan apa yang tiada. Karena apa yang tiada tidak ada habisnya dan malah menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada faedah di dalamnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang mulia, dan risalah tersebut kemudian disampaikan kepada umatnya dan kemudian dijalani oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kewajiban kita menirunya, mengikutinya, dan kemudian berusaha untuk menjalankannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan majelis ini membahas kitab tentang Khulafaur Rasyidin, yang akan kita akan membahas tentang Daulah Umayyah, dan pembahasan kita akan membahas tentang Mubtadi'ah. Kita akan membahas tentang Ahlul Bidah. Yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini tentang Syiah. Nanti kalau sudah selesai akan kita bahas tentang Khawarij. Jika pembahasan itu selesai berarti pembahasan tentang Ahlul Bidah ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan Daulah Umayyah. Taib. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-13 yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung masuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang Al-Mubtadi'ah wa fitnatuhum fid daulah al-Islamiyah. Musannif menyebutkan Al-Mubtadi'ah wa fitnatuhum fid daulah al-Islamiyah. Jadi Ahlul Bidah dan fitnah mereka di daulah Islam, yaitu pada masa Daulah Umayyah. Musannif mengatakan wahya ittijahatun fikriyah aqdiyah munharifah nammaha wa istaghalaha a'da'ul Islam minas sabaiyah wa ghairuhum wa ash'alu bihal fitan wal hurub fi hadhihi daulah al-muslimah. Jadi yang dimaksud dengan mubtadi'ah Ahlul Bidah itu adalah kecenderungan pemikiran, terutama yang dimaksud adalah pemikiran yang terkait dengan akidah, di mana akidah mereka itu adalah akidah yang menyimpang. Lalu kecenderungan pemikiran akidah yang menyimpang tersebut kemudian dikembangkan dan kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, baik musuh-musuh Islam itu dari Sabaiyah atau dari yang lainnya. Lalu kemudian kecenderungan pemikiran yang menyimpang ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan fitnah. Dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan peperangan di dalam daulah Islam. Taib. Dan terutama dari musuh-musuh Islam yang menonjol pada yang disebutkan oleh musannif adalah Sabaiyah. Siapakah Sabaiyah? Musannif kemudian di sini menyebutkan di dalam footnote, musannif menyebutkan As-Sabaiyah nisbah ila Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sabaiyah itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi. Al-Ma'ruf bi Ibnu Sauda, yang kemudian disebut dengan Ibnu Sauda. Kenapa disebut Ibnu Sauda? Karena memang secara fisik warna kulitnya memang seperti itu. Karena itu disebut Ibnu Sauda. Kama yusamma atba'uhu bi Sabaiyin. Kama yusamma atba'uhu bi Sabaiyin. Sebagaimana kemudian pengikutnya disebut dengan Sabaiyin. Di mana Sabaiyin ini alladzi kana lahum ad-daurul awal fil khuruj 'alal khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tsumma qatluhu. Di mana kemudian Sabaiyun ini memiliki peran dalam pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang berujung dengan kematiannya Utsman. Karena fitnah yang terjadi pada masa Utsman, pemberontakan yang terjadi pada masa Utsman itu ada campur tangan dari Abdullah bin Saba, di mana dia kemudian menggerakkan di dalam gelap dan tidak ada yang meragukan keberadaan Abdullah bin Saba, kecuali kemudian barangkali yang kita tahu itu orang-orang Syiah belakangan. Belakangan kemudian mereka mengingkari keberadaannya Abdullah bin Saba. Dan juga kemudian
meskipun kemudian sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis dalam Hikmah Minat Tarikh bahwa pendahulu Syiah mereka mengakui bahwasanya Abdullah bin Saba itu seseorang yang betul-betul ada dalam kehidupan nyata. Bukan tokoh fiksi ya, katanya sebagian orang, bukan khayalan, tapi betul-betul nyata ada. Lalu kemudian sebagian orang Syiah belakangan berusaha dalam tanda petik cuci tangan terhadap perannya Abdullah bin Saba dan kemudian menganggapnya bahwa Abdullah bin Saba itu hanya tokoh fiksi ya, hanya tokoh khayalan. Dan celakanya kemudian ada salah satu orang yang dianggap ahli tafsir di Indonesia, ada orang yang dianggap sebagai ahli tafsir di Indonesia, kemudian mengikuti pendapat ini dan kemudian menganggap bahwa Abdullah bin Saba itu hanya khayalan belaka. Namun kemudian pemikiran ini telah dibantah oleh sebagian kalangan. Salah satunya kemudian ada buku khusus yang membantah pemikiran ini yang dicetak oleh salah satu pesantren di Jawa Timur ya. Kemudian wa ba'da dzalikal qala musannif wa ba'da dzalikal khuruj ala Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tsumma qatluhu wa alaihim minallahi ma yastahiqun. Selanjutnya kemudian makar dari para Sabaiyun itu kemudian tidak hanya berhenti sampai terbunuhnya Utsman, tetapi kemudian berlanjut sampai kemudian pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib yang berujung kepada pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim minallahi ma yastahiqun, dan mereka berhak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki berdasarkan apa yang mereka lakukan. Karena itu Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba atau orang yang terpengaruh pemikirannya Abdullah bin Saba itu yang kemudian memiliki peran yang tidak sedikit dalam menimbulkan fitnah pada masa tersebut. Dan fitnah itu sampai sekarang kemudian masih bisa dirasakan. Taib. Itu kaitannya dengan pengaruhnya Abdullah bin Saba. Taib. Dan Abdullah bin Saba adalah orang yang betul-betul nyata ya, ada, bukan hanya khayalan. Sudah banyak dibahas misalkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis dalam Hikmah Minat Tarikh dan juga dalam buku-buku ulama yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kelompok yang pertama, sekte yang pertama, yaitu Rafidhah atau kemudian sering ditulis dengan Syiah. Taib. Musannif kemudian menyebutkan zuhur Syiah wa madhabuhum. Awal mula munculnya Syiah dan kemudian madhab mereka. Musannif menyebutkan wa ma'na kalimatun Syiah min syai'a ay ahabba wa nasara. Musannif menyebutkan bahwa awal mula istilah Syiah, istilah kalimat Syiah itu maknanya dari kalimat syai'a. Maknanya itu ahabba wa nasara, mencintai dan juga menolong. Ini makna secara bahasa. Fahum yadda'una annahum yuhibbuna wa yunasiruna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqsiduna bihim aliyan wa abna'uhum. Mereka kemudian mendakwakan, mereka kemudian mengklaim, orang-orang Syiah tersebut, orang-orang Rafidhah tersebut mengklaim bahwasanya mereka mencintai, bahwasanya mereka mendakwakan bahwasanya mereka menolong ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian yang dimaksud dengan ahlul bait yaqsiduna bihim aliyan radhiyallahu anhu wa abna'ahu. Tetapi ahlul bait yang dimaksud itu hanya Ali dan juga keturunannya. Karena yang harus kita luruskan bahwa ahlul bait itu bukan hanya keturunannya Ali. Ahlul bait bukan hanya keturunannya Ali. Keturunannya Abbas bintu Abdul Muttalib itu juga ahlul bait secara makna syar'i. Secara makna syar'i ahlul bait itu juga keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib. Secara istilah syar'i itu juga ahlul bait. Kemudian keturunannya Ja'far itu juga secara syar'i mereka itu juga ahlul bait. Kemudian secara makna syar'i keturunannya Aqil bin Abi Thalib itu juga mereka adalah ahlul bait. Namun kelompok yang satu ini, sekte yang satu ini memaksudkan ahlul bait hanya pada Ali dan keturunannya. Baik. Kemudian apa keyakinan mereka?
Mereka meyakini wahum indahum a'imma itsna asyar. Mereka meyakini ada imam yang 12 dari Ali dan keturunannya. Karena itu walidzalika yuqalu li akbari firaqihim al-imamiyah au itsna asyariyah. Karena itu dikatakan tentang kelompok Syiah yang terbesar itu adalah imamiyah. Karena mereka meyakini imamah. Mereka meyakini imamah dari orang-orang yang mereka yakini ya. Atau kemudian karena salah satu hal terpenting dalam keyakinan mereka adalah keyakinan tentang imamah. Atau kemudian mereka dijuluki juga dengan Itsna Asyariyah. Karena yang dianggap sebagai imam oleh mereka jumlahnya ada 12. Jumlahnya ada 12. Sehingga Syiah kelompok yang sangat banyak. Salah satunya dari Syiah itu adalah Rafidhah. Nanti dari Syiah misalkan ada Ismailiyah. Kemudian juga dari situ, dari Syiah nanti juga misalkan kemudian ada Zaidiyah dan lain sebagainya. Kelompok yang sangat banyak ya. Namun di sini penekanannya pada Rafidhah. Kemudian, walakin ulama ahli sunnah wal jamaah yufadziluna tasmiyatahum birrafidhah. Namun ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah lebih mengutamakan menamai mereka bukan dengan Syiah, tapi lebih mengutamakan menamai mereka dengan Rafidhah. Taib. Jadi ulama ahlu sunnah lebih mengutamakan menamai mereka dengan Rafidhah. Nah, Rafidhah ini katanya musannif wa huwa ismun ishtahara anhum indama sa'alu Zaid bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum an ra'yihi fi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Penamaan Rafidhah ini itu penamaan yang masyhur. Penamaan yang masyhur bagi mereka. Penamaan ini, penggunaan istilah Rafidhah ini itu dimulai ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali bin Husain. Zaid bin Ali bin Husain berarti cucunya Husain. Cucunya Husain bin Ali. Zaid ini cucunya Husain berarti cicitnya Ali. Cucunya Husain berarti cicitnya Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka, orang-orang yang menyimpang tersebut bertanya kepada Zaid. Zaid ini cucunya Husain, berarti Zaid ini cicitnya Ali. Jadi mereka bertanya kepada Zaid tentang sikapnya Zaid, tentang pendapatnya Zaid terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian apa yang dilakukan oleh Zaid menjawab pertanyaan orang-orang yang menyimpang ini? Zaid kemudian asna alaihima, memuji Abu Bakar dan Umar. Kemudian watarohama, dan kemudian merahmati Abu Bakar dan Umar, mendoakan agar Abu Bakar dan Umar kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya Zaid, dan ini jawaban yang benar. Dan ini jawaban yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang terjadi kemudian? Faqamu anhu. Maka mereka kemudian bangkit. Mereka kemudian berdiri. Waqalu, lalu kemudian orang-orang yang menyimpang ini mengatakan, rafatnaka, kami menolakmu. Mereka mengatakan, rafatnaka, kami menolakmu wahai Zaid. Fasummu Rafidhah. Karena itu, karena mereka mengatakan rafatnaka, maka mereka disebut dengan Rafidhah, yaitu orang-orang yang menolak. Yaitu orang-orang yang menolak. Apa yang ditolak? Yang ditolak adalah perkataannya Zaid di satu sisi. Di sisi lain yang lebih penting bahwa yang mereka tolak adalah keyakinan yang benar terhadap Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka disebut Rafidhah. Dalam pendapat lain, tidak disebutkan di buku ini, kemudian ada yang mengatakan bahwa asal mula penamaan Rafidhah karena Zaid ketika orang-orang ini enggan untuk menghormati Abu Bakar dan Umar, maka Zaid ini mengatakan kepada mereka, rafattumuni. Dalam pendapat lain, Zaid yang mengatakan, rafattumuni, kalian telah menolakku.
kalian telah menolakku. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena itu para ulama lebih cenderung menamai mereka dengan Rafidhah. Karena mereka memang Rafidhah menolak. Menolak perkataannya Zaid yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sisi lain juga dengan terang-terangan menyelisihi akidah terhadap Abu Bakar dan Umar, di mana ini akidah yang penting yang kemudian tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu musannif menyebutkan mereka disebut Rafidhah dikatakan li'annahum yarfudunal haqqa ittiba'an li syubuhatin batilah. Jadi mereka menolak al-haq karena syubhat yang batil. Karena hawa nafsu mereka. Padahal sudah banyak dalil yang kemudian menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian musannif menyebutkan wa qad dhahara madhhabur Rafidhah awwala ma dhahara ala yadi Abdullah bin Saba al-Yahudi. Madhab Rafidhah ini pertama kali muncul itu dihembuskan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sehingga kemudian Abdullah bin Saba itu punya peran yang tidak sedikit, punya peran besar, bisa dikatakan yang membidani lahirnya Rafidhah. Alladzi marra dzikruhu fi ahdatsil fitnah, di mana nama Abdullah bin Saba ini namanya disebut dalam peristiwa fitnah alal khalifah ar-rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu haitsu ash'ala huwa wa atba'uhu naraha. Di mana Abdullah bin Saba ini, di mana pengikutnya Abdullah bin Saba ini, merekalah yang kemudian meniupkan api fitnah. Yang mereka menimbulkan prahara pada akhir masa kekuasaannya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh. Sehingga Abdullah bin Saba menjadi sebab musibah yang besar dalam umat. Dari segi munculnya pemberontakan, kemudian di sisi lain dari segi munculnya Rafidhah. Karena itu dia menjadi bala dalam sejarah Islam. Wa mimma yuthbitu hadhil alaqah dzalika tawafuq al-wadhih baina i'tiqadir Rafidhah wa i'tiqadati Sabaiyah adz-dhalah wallati min ahammiha. Yang menunjukkan hubungan yang erat adalah kesesuaian yang sangat terang antara keyakinan Rafidhah dan juga keyakinan Sabaiyah yang sesat. Wallati min ahammiha, di mana yang paling penting di antaranya adalah yang pertama, akidahnya yang sesuai antara Sabaiyah dengan Rafidhah, kesesuaian di antara kedua gerakan ini, kesesuaian antara Rafidhah dengan Sabaiyah ada beberapa hal. Musannif di sini menyebutkan 5 hal. Kesesuaian yang pertama adalah sabbu wa syatmu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesesuaian yang pertama bahwa Rafidhah dan juga Sabaiyah mereka sama-sama mencela dan mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sama. Dan ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil sangat banyak sekali menunjukkan akan keutamaannya para sahabat. Sehingga mereka jelas-jelas menyimpang. Kemudian di sisi lain kita harus ingat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau tidak salah di dalam Ar-Raddu 'ala Rafidhah, kalau tidak salah di dalam kitab beliau kurang lebih pernah mengatakan yang maknanya kalau kemudian ada orang mencela sahabat yang keutamaannya itu sudah mutawatir, maka dia dikafirkan. Dan kita yakin keutamaannya Abu Bakar dan Umar itu mutawatir. Termasuk juga orang yang mencela Aisyah dikafirkan insyaallah. Karena keutamaannya Aisyah mutawatir. Disebutkan dalam Al-Quran. Keutamaannya Abu Bakar juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah alam, apakah keutamaannya Umar ada dalam Al-Quran? Tapi dalam hadis sangat banyak sekali. Belum lagi kemudian kita tahu bahwa orang Rafidhah, mereka kemudian dalam satu doa yang mereka panjatkan sebagaimana disebutkan oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Khutut Al-Aridah, mereka Muhibbuddin Al-Khatib menyebutkan bahwa orang Rafidhah memiliki doa di mana dalam doa tersebut terkandung celaan kepada Abu Bakar dan Umar dan menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu dua berhala Quraisy. Nauzubillah. Hal ini merupakan kufrun soroh ya.
kufur yang terang-terangan. Taib. Sehingga ini kesesuaian antara Rafidhah dengan Sabaiyah. Yang kedua, dakwah naqsul Quran wa takhrifuhu. Kesesuaian antara Sabaiyah dengan Rafidhah bahwa mereka sama-sama mengklaim, sama-sama mendakwakan bahwasanya Quran itu ada yang kurang. Sama-sama mendakwakan bahwasanya dalam Quran itu terjadi penyelewengan. Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah dalam Khutut Al-Aridah menyebutkan bahwa ada salah satu tokoh besar Rafidhah yang sangat dimuliakan lalu dimakamkan di tempat suci mereka di Najaf di Iran sekarang. Pemuka Rafidhah ini kemudian menuliskan buku judulnya Faslul Khitab. Faslul Khitab ini isinya memuat nukilan yang sangat banyak dari pemuka-pemuka Syiah. Isinya sama, menunjukkan bahwa mereka meyakini di dalam Al-Quran itu ada penyelewengan. Di dalam Al-Quran itu ada penyelewengan. Taib. Sebagian dari orang-orang Rafidhah sendiri kemudian kelabakan dengan munculnya buku ini. Sehingga sebagian dari mereka berusaha membantah buku ini dengan sekedar takyah saja. Agar kemudian orang tidak lebih tahu hakikat keyakinan mereka yang rusak tersebut. Bahkan mereka kemudian misalkan mengklaim adanya surat yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang kemudian mereka beri nama surat wilayah. Dan ini kekufuran yang terang benderang, sangat terang sekali. Karena kemudian menganggap Al-Quran tidak sempurna. Ya. Kita kemudian tidak mempercayai satu ayat saja kemudian dikafir. Apalagi kemudian menganggap bahwa ada yang kurang. Karena itu sangat jauh sekali penyimpangan mereka. Kemudian persamaan antara Sabaiyah dengan Rafidhah yang ketiga adalah al-ghulu fi Ali radhiyallahu taala anhu wa auladihi ila haddit ta'lih ahyanan fakalamuhum tashri'un yuhallilu wa yuharrimu wa ladaihim minal ilmi ma laysa fil kitabi wa sunnah wal a'yadu billah. Salah satu persamaan antara Sabaiyah dengan Rafidhah adalah mereka itu sama-sama ghulu, sama-sama berlebihan. Sama-sama berlebihan dalam mencintai Ali. Sama-sama berlebihan dalam mencintai Ali dan mencintai keturunannya Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai kemudian ghulunya mereka terkadang sampai pada batas menuhankan. Di mana kemudian kadang-kadang sampai menuhankan mereka. Na'udzubillah. Sehingga kemudian bahkan mereka menganggap bahwa perkataan dari sebagian dari keturunannya Ali tersebut itu adalah syariat. Di mana syariat itu bisa menghalalkan, syariat itu bisa mengharamkan, dan juga mereka meyakini bahwa sebagian dari keturunannya Ali itu kemudian memiliki ilmu yang tidak berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal-a'yadu billah. Dan ini kedustaan yang nyata. Berarti mereka kemudian menganggap Rasulullah SAW berdusta. Karena kalau mereka meyakini ada yang kurang dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Dan ini kemudian juga mereka menuhankan manusia. Na'udzubillah. Baik. Sehingga sangat terang sekali. Kemudian persamaan antara Sabaiyah dengan Rafidhah adalah ya'taqiduna kasabaiyah biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khilafah li Ali ba'dahu wa annahu waratha min ilmin nubuwwati ma yahtassu bihi wahdah. Rafidhah dan Sabaiyah sama-sama meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat agar Ali menjadi khalifah penggantinya. Kemudian mereka juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mewarisi ilmu kenabian yang khusus hanya bagi Ali saja dan bukan kepada yang lain. Ini sungguh kedustaan yang nyata. Kaitannya dengan wasiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berwasiat kepada siapapun. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berwasiat kepada siapapun untuk menjadi khalifah setelahnya. Bahkan kepada Abu Bakar. Tidak ada. Kalaupun ada, adalah isyarat
Yang ada adalah isyarat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada isyarat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah setelahnya. Isyaratnya misalkan Abu Bakar ditunjuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Dan juga beberapa hadis lain yang menunjukkan isyarat mengarah ke arah tersebut. Adapun isyarat ke Ali, enggak. Tidak. Taib. Kalaupun kemudian orang Rafidhah mendakwakan hal tersebut, maka kemudian mereka salah memahami dalil-dalil yang ada. Salah memahami dalil-dalil yang ada. Sehingga kemudian kekeliruannya nyata. Begitu juga kemudian mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mewarisi ilmu nubuwah yang khusus hanya kepada Ali, maka ini juga dusta, tidak ada. Tidak ada. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau kita bandingkan, kita mengakui keutamaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi orang yang paling berilmu di antara para sahabat adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan Ali. Sehingga hal ini kemudian tidak benar. Selanjutnya, kesesuaian antara Rafidhah dengan Sabaiyah adalah yang kelima, anna ba'dhu a'immatihim fi za'mihim yarji'una ilal hayat qabla yaumil qiyamah ila ghairi dzalika minal aqaid adz-dhalah. Kesesuaian antara Rafidhah dengan Sabaiyah bahwasanya mereka meyakini bahwa sebagian dari imam mereka itu akan kembali dalam kehidupan sebelum hari kiamat. Sebagaimana kemudian kita meyakini Isa kembali sebelum hari kiamat. Sehingga ini kedustaan yang nyata ya. Kekafiran yang nyata. Dan terang-terangan kemudian sangat jauh menyimpang dari akidah yang sahihah. Karena itu salah satu hal penting dari keyakinan mereka adalah keyakinan rojaah ini tadi. Bahwasanya ada di antara imam mereka yang kemudian akan kembali. Kalau tidak salah mereka menyebutnya dengan Imam Mahdi. Kemudian musannif kemudian menyebutkan nukilan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Musannif mengatakan, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna mabda' ar-rafdi inna makana minaz zindiq Abdullah bin Saba. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Rafidhah itu berasal dari orang zindik, yaitu Abdullah bin Saba. Orang zindik berarti orang yang menyembunyikan kekufuran, orang yang kemudian menyembunyikan kekufuran tetapi kemudian menampakkan keislaman dan kemudian menyeru kepada dan kemudian menjadi penyeru kepada akidah yang sesat ya. Maka kurang lebih ini maknanya zindik. Sekali lagi maknanya zindik kurang lebih menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Dan kemudian dia juga menjadi penyeru kepada akidah yang sesat. Musannif melanjutkan, wa tujadu hadhil aqaid adz-dhallah fi kutubihim wa usulihim al-mu'tabarah ladaihim. Dan keyakinan-keyakinan yang sudah disebutkan tadi, keyakinan yang sesat tadi itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Ada di dalam kemudian kitab-kitab mereka yang dasar, kitab-kitab mereka yang dijadikan sebagai pokok ajaran mereka. Kama yuraddidu ba'dzul muhdatsina minhum, sebagaimana kemudian diulang-ulang oleh sebagian dari tokoh-tokoh mereka zaman sekarang. Mithlu ma yaquluhu Khomeini wal a'yadzu billah an a'immatihim, seperti yang dikatakan oleh Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini, yang kemudian memimpin revolusi Iran tahun 1979. Haitsu yaqul, di mana kemudian dia mengatakan, inna min dzarurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Khomeini la'anahullah kemudian mengatakan, inna min dzarurati madhhabina, sesungguhnya termasuk dari prinsip dasar dari madhab kami, yaitu madhab Rafidhah, bahwasanya bagi imam-imam kami, mereka itu memiliki posisi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Baik itu malaikat, baik itu nabi yang diutus. Ini sungguh kekufuran yang nyata ya. Karena kemudian mereka meyakini bahwa imam mereka itu lebih tinggi daripada nabi. Na'udzubillah.
Walaupun kemudian mereka secara zimniyan dari beberapa sisi mungkin mengakui tentang kenabian, tapi hal ini kemudian sangat keliru sekali ya. Taib. Karena posisinya Nabi sangat agung. Taib. Sehingga hal ini menunjukkan kesesatan mereka. Karena itu kita harus waspada dengan adanya mereka, di mana kemudian mereka bergerak dengan lincah dan berusaha untuk menguasai membuat masalah di setiap tempat di mana mereka berada. Hari ini kalau tidak salah sekarang tanggal 4 Muharram insya Allah, kalau tidak keliru. Mereka biasanya nanti punya peringatan tanggal 10 Muharram, peringatan Asyura, memperingati terbunuhnya Hussein. Maka kita wajib waspada dengan propaganda mereka. Kemudian nanti kita lihat sejauh mana kemudian gerakan mereka dan siapa saja kemudian yang terpengaruh dengan gerakan mereka. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.